بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا شفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجاده وذريته وأهل بيته وأمته وإلينا أجمعين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد التبائي الشيباني رضي الله عنه. شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, sebelum kita membaca maulid, sebelumnya kita baca biografi daripada pengarang maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Ali bin Muhammad at-Tibai asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Pengarang maulid tiba ini lahir ketika ayahnya sedang bepergian dan sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Beliau diasuh oleh kakek dari ibunya yang bernama Syekh Syarifuddin bin Muhammad Mubarris yang juga seorang ulama besar yang tersohor di kota Zabid saat itu. Meskipun demikian, ketiadaan sosok ayah tidak menjadi penghalang bagi Ibnu Tiba untuk menuntut ilmu pada ulama-ulama besar Zabid. Semenjak kecil, Ibnu Tiba sudah sangat giat dalam menimba ilmu kepada para ulama. Beliau belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Nuruddin Ali bin Abu Bakar, lalu berpindah kepada Mufti Zabid Syekh Jamaluddin Muhammad At-Tayyib yang masih terhitung pamannya sendiri. Setelah gurunya melihat bakat kecerdasan istimewa yang dimiliki Ibnu Tiba, maka sang mufti menyuruhnya untuk membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Berkat kecerdasan dan ketekunan beliau sudah bisa menghafal Al-Quran saat masih berusia 10 tahun. Tak lama setelah beliau berhasil menghatamkan Al-Quran, Ibnu Tiba mendengar berita duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia di salah satu daerah di daratan India. Beliau mendapatkan harta warisan sebanyak 8 dinar. Meninggalnya ayah beliau tak memadamkan motivasi Ibnu Tiba dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya, beliau makin semangat. Setelah peristiwa itu, beliau memutuskan untuk belajar ilmu qiraat dengan mengaji nazam, bait, As-Satibiyah dan juga mempelajari ilmu bahasa gramatika, matematika, faraid, fikih dengan masih di bawah bimbingan pamannya. Atas arahan pamannya, beliau disuruh untuk mengaji kitab Zubat, yaitu nazam fikih mazhab Syafi'i kepada Syekh Umar bin Muhammad Al-Fatah Al-Asy'ari. Kebiasaan dan karya-karya Ibnu Tiba, beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis yang terkemuka pada abad ke-9 Hijriah. Kehebatannya dalam bidang hadis telah diakui oleh para ulama, sehingga banyak yang datang padanya untuk meminta sanad hadis dan mendalami ilmu hadis. Meskipun demikian, hal itu tak membuatnya berbesar hati. Tetapi sebaliknya, dia makin tawadhu, rendah hati. Ibnu Tiba mempunyai kebiasaan untuk membaca surat Al-Fatihah dan menganjurkan kepada murid-murid dan orang sekitarnya untuk sering membaca surat Al-Fatihah, sehingga setiap orang yang datang menemui beliau harus membaca Fatihah sebelum mereka pulang. Hal ini tidak lain karena beliau pernah mendengar salah seorang gurunya pernah bermimpi bahwa hari kiamat telah datang. Lalu dia mendengar suara, "Wahai orang Yaman, masuklah ke surga Allah." Lalu orang-orang bertanya, "Kenapa orang-orang Yaman bisa masuk surga?"
Kemudian dijawab, karena mereka sering membaca surat Al-Fatihah. Ibnu Diba termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan, baik di bidang hadis maupun sejarah. Karyanya yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan maddah atas Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sebutan Maulid Diba. Meskipun ada yang menisbatkan maulid ini kepada Ibnu Jauzi, hanya saja pendapat ini sangat lemah. Di antara buah karyanya yang lain yaitu Qurratul Uyun yang membahas tentang seputar Yaman, Kitab Miraj, Taisirul Usul, Bughatul Mustafid, dan beberapa bait syair. Beliau mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya sebagai pengajar dan pengarang kitab. Ibnu Diba wafat di kota Zabid pada pagi hari Jumat tanggal 26 Rajab 944 Hijriah. Maulid Ad-Diba, wahai purnama yang memiliki segala kesempurnaan, dengan ucapan apa bisa kuungkapkan kemuliaanmu, oleh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Demikianlah sepintas atau riwayat daripada pengarang Diba. Mudah-mudahan dengan cuplikan ini kawan-kawan bisa untuk membuat motivasi untuk menambah ilmu dan sering-sering membaca Diba, yaitu pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita kelak di hari pembalasan kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pembacaan berikutnya, yaitu kita sambung di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah kepada kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.